Oke, kita lanjut konfigurasinya. Setelah kita melakukan konfigurasi terhadap beberapa end device dan memberikan IP address terhadap step interface di routernya, selanjutnya kita melakukan routing atau melakukan pemberian rute terhadap setiap router. Nah, untuk rutenya sendiri ini sudah saya catat beberapa, mulai dari HQ router, lalu internet router dan branch router. Jadi uh, routingnya yang akan dilalui oleh router-router atau data-data yang dilewati nanti akan melewati jaringan tersebut. Oke, langsung kita lanjut aja konfigurasinya. Konfigurasi yang pertama ini kita lakukan ke SQ router. Untuk konfigurasi routing sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui command line interface, lalu melalui uh, config-nya ini atau GUI. Untuk melakukan uh, routing melalui command line interface, yang harus dilakukan adalah pertama kita masuk ke routernya dulu. Kita masuk ke privilege data atau enable. Setelah itu lalu masuk ke configuration terminal. Nah, setelah masuk configuration terminal, kita langsung masukkan command IP route dari 0 0 0 0 0 melalui interface serial ya. Interface serialnya itu di serial 00 0 0. Nah, ini merupakan route default ya, default route tanpa menggunakan subnet mask. Jadi setiap data yang akan lewatnya akan diterima dan langsung masuk gitu. Oke, setelah itu kita lihat ke config static route. Ini udah ada, langsung masuk di sini. Nah, sedangkan untuk GUI-nya sendiri, untuk melakukan routingnya ini dilakukan dengan cara memasukkan network mana yang akan melewati IP tersebut, router tersebut, lalu addressnya, lalu ke next hop atau hop dan IP address dari data selanjutnya. Nah, untuk configurationnya ini masih akan kita lakukan melalui command line interface. Nah, kita masukkan IP route 209.165.200.240. Masukkan subnetnya itu 255.255.254 melalui interface dari gigabit Ethernet 0/0. Oke, kita cek config-nya apakah masuk. Oke, masuk ya. Nah, untuk HQ router hanya segitu saja routingnya. Lalu kita masuk ke uh, internet router. Melakukan konfigurasinya sama, kita masuk ke privilege 1, enable, lalu masuk ke configuration terminal. Setelah itu kita langsung memasukkan command seperti tadi. Kita mulai dari interface yang pertama, yaitu interface serial 00 IP route 209.165.200.240. Nah, lalu untuk subnet masknya sendiri 255.255.255.240. Berarti ini /28 ya. Itu masuk ke serial 00. Serial 000. Oke, kita cek dulu config-nya apakah sudah masuk. Oke, udah masuk ya, /28. Lalu kita masuk lagi IP route yang selanjutnya serial 001, itu IP address 192.317.1.0
titik 32 dengan subnet 255 255 255 224 dengan endurance yang dilaluinya itu serial 0/0/1. Oke, root default gateway-nya setelah itu untuk interface yang serial 010 IP address-nya IFP route dari 198.133.219.32. Subnetnya 255 melalui serial 010. Oke, kita cek configuration. Nah, ini si route-nya udah masuk untuk yang router internet sendiri. Setelah itu kita masuk ke branch router. Untuk branch router sendiri yang dikonfigurasi menggunakan default routing ya. Kita masuk ke enable configuration terminal, langsung kita IP route dari 0.0.0 melalui 198.133.219.1. Oke, routingnya untuk branch router hanya itu aja routingnya. Apa udah tercatat? Ya udah tercatat ini routingnya. Selanjutnya adalah routing di external router. Nah, external router ini bersama kayak branch router tadi, kita masuk ke enable, so configuration terminal. Setelah kita masukin IP route, kita gunakan default router lagi melalui 192.317.1. Oke, entar. Nah, sudah route-nya. Kita cek. Oke, udah terdaftar. Nah, jadi routingnya ini sudah di routing dari setiap routernya. Oke, videonya cukup sekian. Dilanjutin untuk ke konfigurasi selanjutnya.